Hari ini kami akan berencana mungkin dah 1 minggu ke depan lah barangkali. Kami akan membuat film sejarah Syekh Burhanuddin. Beliau adalah putra ranah Minang yang mengislamkan Minangkabau. Kalau bisa kita ini kita pakailah bahasa Indonesia supaya jemaah-jemaah yang ada di Jambi, kalau menurut saya itu perlu juga mereka mendengar. Mungkin suaminya itu orang Padang, mungkin istrinya bukan orang Padang. Jadi mungkin mereka itu orang campuran, perantau-perantau Minang yang ada di Jambi. Istrinya mungkin orang Jambi. Mungkin istrinya ingin juga mendengar tentang sejarahnya Syekh Burhanuddin memakai bahasa Minang. Jadi mereka itu tidak mengerti. Jadi menurut saya kita pakai aja sekarang bahasa Indonesia. Jadi kita kupas sekarang ini adalah tentang kejadiannya Syekh Burhanuddin awal masuknya di Minangkabau ini agama Islam. Ada bagaimana sejarahnya. Saya ingin juga mendengar sedikit banyaknya Kalau saya lihat dari Starlight Channel itu memang saya sudah dengar, tapi bagian juga saya mendengar secara langsung dengan mulut Buya itu. Apakah Buya itu misalnya pakai lip sync cara ceramahnya atau tidak kan? Kita dengar langsung. Sebenarnya harus berbahasa Indonesia. Kenapa demikian? YouTube kita itu bukannya orang Minang saja yang mengikuti. Ada orang Jawa, ada orang Bugis, ada orang Kalimantan, juga ada orang Malaysia. Betul tuh Jadi kalau kita berbahasa Minang, tentu yang akan bisa memahami atau mengartikan cerita itu tentunya orang Minang saja. Betul itu. Tapi kalau kita berbahasa Indonesia, tentu seluruh aspek kehidupan masyarakat Indonesia akan mengerti dengan apa yang kita tampilkan dengan bahasa Indonesia. Syekh Burhanuddin, beliau kalau dibaca di dalam kitab sejarah, beliau kampung halamannya yaitunya di Guguk Sekeladi, di Pariangan. Berarti daerah Batu Sangkar tuh daerah Batu Sangkar. Kabupaten Tanah Datar, Kecamatan Betipu Atas, Nagari Guguk Sekeladi, Pariangan. Pada suatu hari Anda akan ditanya di muka sidang mahkamah Tuhan, kemana umur harta yang banyak, kemana ilmu Tuhan gunakan. Jangan diharap pembela diri, jangan alasan dicari-cari. Mata, telinga, tangan dan kaki, semuanya akan menjadi saksi. Bakat tuh orang Minangkabau mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel Starlight Channel. Dan pada hari ini saya bertemu kembali dengan Angku Datuk Mudo. Beliau adalah pakar gosok saku Minang, kemudian kapsul, bisa mengobati seluruh penyakit yang diderita oleh masyarakat. Malam kemarin saya mengirim obat kapsul ke kota Jambi. Alhamdulillah di sana banyak yang terbantu dengan obat tersebut. Subhanallah. Beberapa penyakit yang mereka keluhan, alhamdulillah dengan memakan kapsul itu ringan penyakitnya. Subhanallah. Karena terasanya ringan penyakit. Sehingga itu malam tadi dikirimlah ubi itu ke Jambi. Mungkin dalam 3 hari kini insyaallah sampai, dan PT pun lah ditransfer ke rekening bos. Subhanallah. Alhamdulillah pungku. Dan pada hari kini di sana kesadonyo pemirsa YouTube Starlight Channel dan RPM Channel. Hari ini kami akan berencana yaitunya akan membuat film
membuat film yaitu cerita Minang. Yang kemarin sudah dibikin oleh Angku Datuk Mudo, yaitu cerita film antara Mama dan keponakan, antara Mama dan keponakan dan takana pasan Mama juga. Iya. Kemudian yang kedua lengku judulnya berikutnya yaitu yang berikutnya Perjuangan Sultan Pangeran. Perjuangan Sultan Pangeran. Manggadangan buah hati balandan tuang, pamenan patang di pagi dibalikan galang di Subang baganto ane balampi. Dulu ketek kini lah gadang. Itulah panangguang nasib Sultan Pangeran. Itu malah kita cari cerita filmnya di RPM Channel. Dan kemudian menyusul kemarin sekitar 2 hari yang lalu sudah masuk pula film yaitu cerita humor, yaitu seorang laki-laki kerasukan jin bencong dan langsung mbah dukunnya yang mengobati dengan izin Allah, dengan doanya yang tajam. Capak-capak baru namanya. Kemudian ke bawah Pak, capak-capak baru. Kemudian laki-laki itu hari ini sudah normal kembali. Iya. Kemudian hari ini kami akan berencana mungkin dah 1 minggu ke depan lah barangkali. Kami akan membuat film sejarah Syekh Burhanuddin. Beliau adalah putra ranah Minang yang mengislamkan Minangkabau. Begini ya. Kalau betul. Bisa kita kita pakailah bahasa Indonesia. Supaya jemaah-jemaah yang ada di Jambi, kalau menurut saya itu perlu juga mereka mendengar. Mungkin suaminya itu orang Padang. Mungkin istrinya bukan orang Padang. Jadi mungkin mereka itu orang campuran, perantau-perantau Minang yang ada di Jambi. Istrinya mungkin orang Jambi. Mungkin istrinya ingin juga mendengar tentang sejarahnya Syekh Burhanuddin ini. Tapi karena kita memakai bahasa Minang, jadi mereka itu tidak mengerti. Jadi menurut saya kita pakai aja sekarang bahasa Indonesia. Jadi kita kupas sekarang ini adalah tentang kejadiannya Syekh Burhanuddin awal masuknya di Minangkabau ini agama Islam. Ada bagaimana sejarahnya. Saya ingin juga mendengar sedikit banyaknya Kalau saya lihat dari Starlight Channel itu memang saya dengar, tapi bagian juga saya mendengar secara langsung dengan mulut itu. Apakah itu misalnya pakai lip sync cara ceramahnya atau tidak kan? Kita dengar langsung sekarang ini. Bagaimana cerita itu? Baik, Angku Datuk Mudo. Sebenarnya harus berbahasa Indonesia. Kenapa demikian? YouTube kita itu bukannya orang Minang saja yang mengikuti. Ada orang Jawa, ada orang Bugis, ada orang Kalimantan, juga ada orang Malaysia. Betul tuh. Jadi kalau kita berbahasa Minang, tentu yang akan bisa memahami atau mengartikan cerita itu tentunya orang Minang saja. Betul itu. Tapi kalau kita berbahasa Indonesia, tentu seluruh aspek kehidupan masyarakat Indonesia akan mengerti dengan apa yang kita tampilkan dengan berbahasa Indonesia. Betul. Baik, Angku. Syekh Burhanuddin, beliau kalau dibaca di dalam kitab sejarah, beliau kampung halamannya yaitunya di Guguk Sekeladi, di Pariangan. Berarti daerah Batu Sangkar tuh ya? Daerah Batu Sangkar. Kabupaten Tanah Datar, Kecamatan Betipu Atas, Nagari Guguk Sekeladi, Pariangan. Di masa-masa kecil beliau adalah di sana. Ibunya bernama Sineli, bapaknya bernama Si Pampa. Jadi beliau ini di masa-masa kecil itu di Guguk Sekeladi atau di Pariangan. Guru kita ini kan kakinya itu cacat. Cacat. Karena di masa-masa kecilnya di Sekeladi itu pernah berkelahi dengan harimau. Kemudian harimau itu menyerangnya sampai berkelahi, sehingga harimau itu menggigit kakinya. Setelah kakinya digigit oleh harimau itu melepaskan gigitannya dan harimau itu berjalanlah ke hutan belantara. Sehingga Syekh Burhanuddin ini
Maka itu namanya adalah Sikinun atau Sikanun. Masa kecilnya namanya Sikinun atau Sikanun. Iya, Buya. Kemudian diobatilah oleh ibu dan bapaknya. Udah kemana-mana berobat, juga tidak ada menemukan obat yang cocok untuk menyembuhkan kakinya yang di harimau itu. Sehingga sepanjang zaman beliau itu kakinya cacat sebelah. Seperti pincang di sebelah, Buya. Pincang sebelah, ya. Sehingga dalam kitab sejarah saya baca, ketika Syekh Abdul Rauf menerima ijazahnya dari guru beliau yang bernama Syekh Ahmad Kusasi di Madinah. Iya. Ketika memberikan mandat atau ijazah kepada anak muridnya yang sudah dipercayai, ilmunya sudah mampar lahir dan batin, ilmu kebatinan, ilmu perasaan, ilmu tauhid, makrifat, sehingganya ilmu itu sudah sempurna. Makanya Syekh Ahmad Kusasi memberikan SK kepada anak muridnya. Oh gitu. Ketika memberikan ijazah, apa kata Syekh Ahmad Kusasi kepada Syekh Abdul Rauf? Wahai Syekh Abdul Rauf, hari ini sudah berakhir ujian engkau. Engkau sudah sabar, tabah, sekian lama menuntut ilmu dengan saya. Segala ujian dan cobaan Anda jalani dengan tulus hati dan sabar. Dan hari ini saya akan memberikan ijazah untuk Anda. Kemudian Syekh Abdul Rauf ini menerima. Terima kasih Buya, guru sudah memberikan saya kepercayaan dan saya akan diberikan ijazah. Ketika memberikan ijazah itu, disampaikanlah oleh Syekh Ahmad Kusasi kepada Syekh Abdul Rauf, wahai Syekh Abdul Rauf, nanti setelah engkau mulai mengajar di kampung halaman engkau, yaitunya di timur, di daerah Indonesia, aku kan di Arab kan daerah timur namanya. Namanya. Kemudian setelah engkau mengajar nanti di timur atau di kampung halaman di Banda Aceh, akan datanglah 5 orang putra ranah Minang. Oh, 5 orang ya? Siapa aja nama itu ya? Jadi ketika itu belum disampaikan oleh Syekh Abdul Kusasi, cuman 5 orang. Oh, cuma 5 orang aja? Cuma 5 orang dari putra ranah Minang yang akan datang menemui Anda dan akan menuntut ilmu dengan Anda. Iya. Cuman yang salah satu dari pria yang 5 itu kakinya cacat sebelah. Oh. Jadi karena dicakau harimau gitu ya? Ya dicakau. Digigit sama harimau. Jadi Syekh Ahmad Kusasi berapa hebat ilmunya. Sementara si Kinun masa kecil di sini, beliau sudah menerima ijazah di Madinah, sudah tahu Syekh Ahmad Kusasi bahwasanya akan datang kepada Aceh 5 putra Minang yang akan belajar kepada Anda. Dan salah satu yang 5 itu adalah kakinya tengkak sebelah. Tengkak arti pincang itu ya? Pincang atau cacat gitu. Wahai Syekh Abdul Rauf, yang satu itu nanti tolong kasih gelarnya Syekh Burhanuddin. Oh, berarti sudah ada tanda. Ada tanda. Itulah kisahnya. Kemudian kita kembali ke Skeladi tadi. Setelah si Kinun ini diobati oleh ibu dan bapaknya, dan kemana-mana berobat tidak dapat obat yang cocok. Kemudian tradisi orang ketika itu adalah namanya adat jahiliyah. Adat jahiliyah? Adat jahiliyah itu kan Islam belum masuk. Berarti rasa beraduk. Bercampur aduk karena ketika itu. Sehingganya halal dan haram itu tidak berbeda lah. Sehingganya Nancy Kinun ini melihatnya karakter orang kampung seperti itu, hatinya tidak menerima. Oh gitu ya. Jadi masa-masa kecil beliau mungkin sudah ditakdirkan Allah akan menjadi orang yang besar. Masa-masa kecil beliau sudah ada rasa-rasa yang seperti itu. Sehingga melihat orang kampungnya menipu, makan ular, makan katak, koncet ya. Koncet. Apa bahasa Indonesianya itu koncet itu? Katak. Oh, katak ya. Katak. Koncet ya, katak dulu dimakan orang ya. Sama ular, tikus, mancit lah. Mancit ya. Jadi kalau orang dulu masa-masa itu
orang itu memancing bukannya ke dalam danau, bukannya ke dalam sungai, tapi orang memancing itu ke dalam samak belukar. Oh, dalam samak belukar? Iya. Yang dipancing itu ular. Ular yang dipancing? Ya, ular yang dipancing. Kemudian setelah dapat ular itu dibawa pulang, disambar, dijadikan, kalau di Minangkabau itu namanya palai namanya. Oh, palai ular. Palai ular. Palai ular. Kasih kelapa, masukkanlah ular ke dalamnya, dibungkus dengan daun pisang. Iya. Kemudian tikus, kalau orang di zaman itu menahan luka. Iya. Luka itu apa bahasa Indonesia itu? Bisa jadi luka itu penangkap ikan lah. Penangkap ikan. Jadi di zaman itu tuh orang menahan luka itu bukannya di dalam batang air, tapi di atas loteng. Oh, di atas loteng. Loteng rumah. Iya. Tapi kalau bicara soal luka ya, di stop sedikit ceritanya tentang Syekh Burhanuddin. Kalau bercerita soal luka, ternyata di daerah Sitiung, daerah Sitiwang, daerah Sitiwang itu daerah Sikabau, nggak salah itu adat orang situ tuh saya lihat ada itu luka tabang. Luka tabang? Iya. Kayaknya itu termasuk tradisi Minang juga, karena dia bermainnya itu di halaman rumah adat, saya lihat di YouTube. Iya. Luka tabang. Dia pegang luka itu rame-rame, lalu luka itu bergerak-bergerak gitu. Ternyata dimainkan juga untuk permainan di Minangkabau, luka tabang itu. Oh, jadi semasa itu orang memakan ikan, memancing di dalam semak belukar ya. Ya, memang luka di atas loteng. Iya. Sehingganya si Kinun ini dengan tradisi yang seperti itu, hatinya tidak menerima. Iya. Kemudian dia bermusyawarah dengan ibunya, dengan ayandanya. Wahai ayanda, wahai ibunda, kalau kita lihat nih akhlak, perbuatan, pekerjaan orang kampung kita nggak sesuai dengan hati nurani kita. Iya. Kalau begini bagaimana bunda? Kita tinggalkan kampung kita ini, kita merantau lah ke Lubuk Alung. Iya. Itu makanya Ibu Nauli itu atau Sekinu itu beliau merantau dari Guguk Sekeladi ke Lubuk Alung. Sesampai di Lubuk Alung, menetap dia di sana. Kemudian si Kinun ini hari-harinya adalah bergembala kerbau. Bergembala kerbau. Ya. Atau bahasa Minang walo. Walo kabau. Sehingga beliau pergi ke sawah-sawah, ke ladang-ladang membawa kerbau. Iya. Dalam keasikan gembala kerbau itu, rupanya di dekat Lubuk Alung itu ada namanya daerah Tapakis Air Sirah namanya. Daerah Lubuk Alung itu masih wilayah Kota Padang juga gitu ya? Oh, dekat di Kota Padang. Jadi si Kinun ini melihat dari jarak yang jauh adalah orang membawa agama baru. Iya. Yang dibawa ketika itu adalah agama Islam. Tapi ketika itu dianggap Islam itu agama baru. Oh, gitu ya. Agama baru. Jadi si Kinun ini dari jauh dia lihat, dia dengar, kemudian dia tertarik dengan ajaran Islam. Karena dia tertarik, maka si Kinun ini temuilah guru yang membawa Islam itu. Iya. Namanya lah Syekh Abdul Arif, yang lebih masyhurnya Syekh Madinah. Iya. Sudah banyak anak-anak yang belajar Islam. Kemudian si Kinun merasa tertarik, kemudian dia bertanya kepada Syekh Abdul Arif, Pak, saya dengar, saya lihat pembelajaran Bapak ini bagus. Iya. Ini apa namanya pembelajaran ini, Pak? Dijawablah oleh Syekh Madinah, ini adalah pembelajaran agama Islam. Oh, jadi ini yang dikatakan Islam. Iya. Wah, aku tertarik sekali, Pak, dengan Islam ini. Ajarannya baik. Bagaimana kalau saya masuk di sekolah ini untuk belajar? Iya. Kata Syekh Madinah, bagus, baik. Oke. Diterimalah si Kinun ini untuk belajar di Tepaki Air Sirah itu. Cuman si Kinun ini karena otaknya pintar, IQ-nya tuh hebat,
seluruh pembelajaran yang diajarkan oleh Syekh Madinah kepada beliau dapat semuanya. Oh, tajam sekali IQ-nya. Tajam sekali IQ-nya. Sehingganya saking hebatnya IQ si Kinun ini, cerdasnya otaknya, sehingganya ditukarlah gelar nama beliau itu. Wahai Kinun, Anda hebat, otak Anda cerdas. Bagaimana kalau ditukar namanya nama dengan yang baik? Tidak apa, Buya, tidak apa, Bu, tidak apa, Syekh. Kalau sempurna nama Anda, wahai Kinun, bagaimana? Ini ditukarlah nama itu oleh Syekh Madinah itu dengan sempurna. Oh gitu ya. Sempurna karena hebatnya, karena otaknya cerdas, daya tangkapnya tinggi, maka dikasihlah namanya oleh Syekh Abdul Arif atau Syekh Madinah dengan sempurna. Oh, sempurna. Iya. Jadi kalau bahasa Minangnya sempurna itu Samparono. Samparono. Ayo Samparono. Jadi karena orang Minang ini bicaranya itu singkat, menjadi Sipono. Sehingganya panggilan teman-teman sama besar, ya, ujung saja yang dipanggil. Ujung saja dipanggil. Pono. Sehingganya sepanjang zaman masyhurlah nama beliau itu Pono. Iya. Asal kalimatnya sempurna. Ya. Jadi itulah kisah-kisah yang dikatakan Syekh Burhanuddin. Kalau di Makassar dikenal namanya Syekh Yusuf. Iya, di Makassar. Kan saya lama juga karena merantau di situ dulu. Syekh Yusuf. Ada pula namanya Kahar Musakar dalam Makassar. Orang yang dibilang udah mati tapi ternyata belum mati. Bilang masih hidup ternyata udah mati. Pokoknya sampai sekarang menjadi misteri di Makassar itu Kahar Musakar, orang keramat hidup. Kalau di Sumatera Barat ini yang pertama mengesahkan agama Islam dan namanya Syekh Burhanuddin. Tapi ada juga persamaannya Kahar Musakar di Makassar itu seperti di sini kayaknya Tungku Salih. Oh, Tungku Salih. Iya, Tungku Salih. Jadi apa hubungannya Syekh Burhanuddin ini dengan Tungku Salih? Apakah Syekh Burhanuddin ini guru di Tungku Salih atau gimana ceritanya, Bu ya? Kalau Tuanku Saleh, kalau di Pariaman Angku Salih namanya. Tapi dengan berbahasa Indonesia Tengku Soleh. Iya. Kenapa beliau dijuluki oleh gelar Tuanku Soleh atau Tuanku Salih? Karena memang soleh. Soleh itu berbeda dengan taat. Ya, kan ada orang mengatakan orang taat, ada mengatakan orang soleh. Jadi perbedaan antara soleh dengan taat, orang yang dikatakan taat yaitunya orang yang tak pernah mengabaikan ibadah yang wajib. Iya. Contohnya sholat 5 waktu. Iya. Tak pernah diabaikan. Tidak pernah ditinggalkan. Iya. Itu namanya orang taat. Puasa di bulan Ramadan. Iya. Kemudian zakatnya kalau sampai nisabnya dikeluarkan zakatnya. Iya. Kemudian dia naik haji ke Mekah. Iya. Segala bentuk ibadah yang wajib tak pernah diabaikan, tak pernah ditinggalkan, itu namanya orang itu taat. Kalau orang soleh? Kalau orang soleh, di samping mereka itu melaksanakan ibadah-ibadah yang wajib, beliau itu gemar melakukan ibadah yang sunat. Artinya sholat sunat rawatib, sholat sunat duha, sholat tahajud, istiqorah, hajat, tasbih, puasa Senin Kamis, puasa 10 Muharram, puasa 10 hari di bulan Zulhijjah, puasa di bulan Rajab. Jadi orang-orang yang gemar melaksanakan ibadah yang sunat, di samping yang wajib tak pernah dilalaikan, barulah tiba tingkatannya menjadi orang soleh. Makanya Angku Salih Keramat itu beliau dijuluki oleh Angku Salih karena beliau ahli gemar melaksanakan ibadah yang sunat. Contohnya, Angku Salih Keramat itu aku baca dalam sejarah, beliau tuh dari maghrib sampai isya masuk tidak berhenti berzikir, sholat sunat. Kalau bangunnya untuk sholat subuh jam 3, jam setengah 4 beliau bangun. Kemudian dia sholat menunggu subuh masuk. Begitulah banyaknya ibadah sunat beliau, sehingga beliau mendapat julukan menjadi Angku Salih. Kalau hubungan dengan Angku Burhanuddin,
antara si Burhanuddin dengan Angku Sri Keramat itu zamannya sangat jauh berbeda. Oh, jauh berbeda. Jauh lah. Begini Bu ya, karena kemarin kan saya kan orang pedagang merantau ke Makassar, ke Jakarta, ke Lampung atau ke Bengkulu, kemana saya pergi itu, saya melihat setiap warung Padang pasti kita menemukan gambarnya Tuanku Saliah. Mungkin saudara yang di rantau orang juga seperti itu, bahwa baik pun orang Minang ataupun bukan orang Minang, kalau masuk di warung Padang pasti kita menemukan itu gambarnya Tuanku Saliah. Berarti orang itu orang Pariaman. Itu tandanya itu. Betul ya? Sebenarnya para orang yang penatik kepada beliau, kemudian cinta kasih kepada ulama, sebab kan cinta kasih kepada ulama itu sama artinya kita mencintai dan mengasihi Nabi kan? Memuliakan ulama, menyayangi ulama, itu adalah laksana kita menyayangi Allah dan Rasul. Sehingga orang cinta kasihnya kepada ulama, fotonya, gambarnya dipajanglah di rumah-rumahnya. Sama laksana kita cinta kepada seorang wanita. Ketika kita cinta kepada seorang wanita, mungkin kita pengen memajangkan fotonya di rumah, di ruang tamu barangkali, di kamar kita sendiri barangkali, dengan memandangi wajah orang yang kita cintai. Lebih terang. Lepas kangen kita. Lepas kangen kita. Jadi ini betul juga nih Bu ya. Betul juga penerangan secara detail. Karena saya lihat banyak orang punya pendapat orang Minang ini syirik. Bukan. Orang Pariaman itu syirik, masa foto dikiranya itu pelaris katanya ya. Jadi supaya orang tuh nggak ragu dengan sebenarnya orang itu yang salah memahami kemudian berburuk sangka kepada seseorang. Jangan kita selalu memvonis orang itu syirik. Boleh jadi orang yang memajang foto Angku Sri Keramat karena cinta kasihnya kepada ulama yang keramat. Boleh saja. Atau umpamanya dia membanggakan ini ulama yang keramat di kampung halaman beliau, seperti di Padang Priaman barangkali, atau Sumatera Barat. Saya ini orang Minang, saya ini orang Sumatera Barat, saya cinta kepada ulama yang sangat keramat, salah satunya Angku Sri Keramat. Dia bikin fotonya, dia pajanglah di ruang tamunya, atau di restorannya, atau di kedai-kedainya, di warung-warung. Tak ubahnya dengan fotonya seperti Buya Hamka yang dicintai oleh mahasiswa atau mahasiswi karena karakternya semasa hidup beliau dulu. Bahkan dilukis foto beliau itu. Bahkan ada juga dilukis sebagai pajangan di museum segala macam. Tentang siapa namanya itu Buya yang kita ceritakan tadi. Jadi begitu juga dengan Tuanku Saliah itu ya. Begitu juga. Cuman ada juga sebagian karena keyakinan Allah itu meletakkan kemuliaan di suatu benda. Jangankan foto para ulama, sedangkan batu saja, cincin saja, Allah meletakkan suatu kemuliaan kepada batu. Berarti bukan kita percaya kepada batu. Contohnya saja, Nabi Sulaiman itu tahta, pangkat, kekayaan kerajaannya memang di cincin itu Allah letakkan. Ketika cincin Nabi Sulaiman itu terlepas dari tak jarinya, maka lepaslah rajanya, maka lepaslah tahtanya, maka miskinlah beliau. Berarti apa? Bukan batu itu yang hebat, tapi Allah meletakkan suatu kemuliaan kepada suatu benda. Begitu juga dengan foto-foto Angku Sri Keramat itu. Mungkin barangkali orang meyakini dengan beliau adalah orang koperasi, ahli dalam berdagang. Maka dipajanglah fotonya di warung dengan harapan karena foto ulama yang dipajang Allah menunjukkan rahmat ke warung ini. Itu harapan semuanya kan kepada Allah. Itu hanya sebagai syariat, sebagai untuk pelengkapan ibadah. Caranya sebenarnya sesuatu yang itu kan perlengkapan ibadah yang sebenarnya. Sedangkan mencintai ulama saja ada pahalanya. Mungkin pahala itu mengalir di waktu dunia, bisa juga mengalir di waktu di akhirat. Gitu. Karena kita cinta ke ulama, Allah sayang, rahmat, Allah datangkanlah ke tempat kita kan. Jadi kembali kita ke awal cerita tadi ya. Jadi hubungannya sama Tuanku Saliah dengan Syekh Burhanuddin itu jauh berbeda. Kalau Angku Saliah Keramat itu meninggal dunianya di tahun 1974. Tuanku Saliah 1974. Ya. Masih masa-masa orang tua saya juga itu.
Masih berarti orang kemarin gitu Ya, ya. masih kalau diangku Datuk Mudo, seandainya berjalan-jalan ke Pariaman, mungkin menimbulkan angku Sri Keramat itu. Datuk Mudo itu berapa lahirnya? Tahun 1981. Berarti yang belum lahir kita ya. Ya belum lahir. Kadang-kadang cerita Buya ini agak berujung dikit. Agak apa nama itu, ada kiasan. Berujung. Tapi ini loh ya. Sementara kita ngomong-ngomong. Jadi kalau angku Burhanuddin itu jauh tuh. Kalau tahunnya beliau meninggal kalau saya nggak salah tahun 1111 Hijriah. Iya. Berarti sudah berapa tahun ya? Sekarang sudah 1443 Hijriah. Iya. Ini tahun 1433 Hijriah. Iya. Sementara si Burhanuddin itu meninggal dunianya tahun 1111 Hijriah. Sampai ke satu. 4 ke satunya. Ya, satu sampai buang kok. Iya. Bukan satunya kan? Iya. 1111 Hijriah. Wah. Ini berapa tahun sekarang? Udah berapa tahun tuh? Burhanuddin kan? Ya, meninggalnya. 4 angka 1, 1, 2, 3, 4 ya. Nah, ya. Sampai saat ini ya. Nah, ini. Sekarang sudah 1443 Hijriah. Oh, 1443 Hijriah. Ya. Udah berapa 300 tahun lebih. Nantilah kita tanyakan sama anak SMA nih. Ini kita ini agak pelupa. Karena pelupanya banyak nih dipikirkan anak bini ya nah ya. Cara kita mengalas, menguras kita mencangkul itu pula dipikirkan lama habis waktunya. Ya dah. Lama habis waktunya. Ya. Jadi kita langsung aja ke ceritanya. Pokoknya 4 angka 1-nya dia meninggal. Baru kalau kita aktifkan sampai 2021 sekarang ini. Nantilah kita tanyakan sama anak SMA ya. Sudah kalkulator nanti. Ya pakai otak Jepang ya. Iya. Nah, jadi kalau antara perbedaan zaman itu jauh berbeda lah antara Angku Sri Keramat dengan Angku Burhanuddin. Berarti Angku Sri Keramat ini adalah anak murid juga. Oh gitu ya. Seluruh kajian amal dan pengamalan adalah dari Angku Burhanuddin. Termasuk Buya? Termasuk saya sendiri. Hari ini saya ini adalah termasuk kalau dibilang ulama mungkin nggak pantas lah kira saya ini seorang ulama. Iya. Kalau dibilang saya ini ulama rasanya tak layak. Iya. Nah, mungkin saya ini termasuk orang siak kampung lah gitu. Siak kampung. Dia merendah tapi menanduk. Itu namanya Bu, merendah tapi menanduk. Merendah tapi menanduk. Cukup orang aja nilai ya. Ya cukup orang yang saya nilai. Sebab dewan juri kita itu orang banyak. Iya. Kita rancaknya pakaian itu kan gagahnya kita itu orang yang menilainya. Sementara ya. Iya, Go. Apa nilai? Deh. Oh, yo, Senin kona. Besok ya Senin pertama ke pasaman. Ya. Yo, Senin celai. Nanti Senin pertama tu aku jadi sana. Yo. Iya. Ayo, hari Senin celai. Yo. Yo. Ya, Go. Wassalam. Di mana tuh ya? Di kampung. Jadi kita kembali lagi kepada cerita kita sebentar ini. Setelah si Kinul ini ditukar namanya dengan Sempurna, Iya. kemudian barulah mulai belajar, mengaji, mendalami Islam dengan sungguh, dengan penuh kesabaran. Sehingganya saya baca dalam kitab sejarah
sampailah si sempurna ini atau Sampurno ini mempelajari Al-Quran itu, menuntaskan mempelajari surat Al-Baqarah. Oh begitu ya. Ya, surat Al-Baqarah. Oh, awalnya dari surat Al-Baqarah dulu. Ya. Nah, kemudian surat Al-Baqarah itu sudah mulai dipelajari, sudah hafal berkepala. Iya. Nah, dibawalah sempurna ini oleh gurunya Syekh Abdul Aid. Baik Sempurna, ya guru, ya Syekh. Iya. Saya akan membawa Anda ke suatu tempat. Acara apa itu, baik Buya? Kita berzikir. Iya. Kita berkhulwah, berzikir berdua saja, mengingat Allah. Ada pendapat mengatakan zikir di dalam lubang yang sangat dalam. Ada yang mengatakan zikir di atas batu yang sangat besar. Iya. Nah, mulailah berzikir dua orang manusia antara murid dengan gurunya. Iya. Membaca zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dalam keasikan berzikir antara murid dengan gurunya, hilang lenyaplah Syekh Madinah ini. Oh gitu ya. Syekh Abdul Ali itu hilang dalam zikir. Hilang dalam zikir. Hilang dalam zikir. Subhanallah. Lenyap dalam zikir. Begitu kuatnya marifatnya gua ya. Kemudian tinggallah si Sempurna zikir sendirian lagi. Iya. Zikir sendirian, dirasa-rasakan kita hanya tinggal sendiri saja lagi. Kemudian dihentikan zikir, dinyalakan matanya, Dicalikkan matanya. Iya. Ya Buya mengatakan dinyalakan Dinyalakan matanya. mata, Dicalikkan. dibukakan matanya. Oh, dibukakan matanya, saudara. Nah, dibukakan matanya, kemudian dia melengong ke kanan, Melengah ke kanan. Iya. Ternyata gurunya tidak ada lagi. Menangislah Sempurna ini, meratap menangis. Apa yang ditangisi oleh Sempurna itu bukan kepergian sang gurunya, tapi pembelajaran Islam belum tuntas dipelajari. Iya. Ibarat bakat orang Minangkabau kongkua, badalan alun tibu di Bateh, balai alun tibu di pulau, malantiang alun tibu di Tampuan, mukasui alun sampai diama alun pecah, nan di situ alun dapet. Iya. Senggonyo terserak tangis dalam kesendiriannya, marawang menangis. Kemudian dalam menangis terisak-isak, terdengarlah suara di udara. Iya. Apa bunyi suaranya? Wahai Sempurna, jangan menangis, jangan meratap. Memang dia tidak akan bisa bertemu lagi dengan Anda. Mungkin di surga nanti kita akan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jangan menangis, jangan meratap. Ini begini saja. Kalau Anda ingin melanjutkan pembelajaran Islam, pergilah ke Banda Aceh. Di sana ada teman Buya yang sama belajar di Banda Aceh, di Madinah, yaitunya Syekh Abdul Rauf. Pergilah ke sana, lanjutkanlah belajar di sana. Itulah penyebabnya si Burhanuddin atau si Sempurna ini atau si Kinun itu melanjutkan perjalanannya ke menuntut ilmu ke Banda Aceh. Iya. Jadi itulah perjuangannya Syekh Burhanuddin. Situlah mulai bergelar namanya Syekh Burhanuddin ya, di Banda Aceh itulah. Ya kalau kita ceritakan memang panjang, cukup lama. Apalagi kita bikin film. Iya. Sekarang kita kan hanya menceritakan sepenggal aja, segelintir saja. Iya. Alangkah baiknya, sempurnanya kita bikin filmnya, sebaik-baiknya kita posting, acting yang bagus, yang membuat masyarakat Minang itu tertarik, bisa mengambil pelajaran hikmah, bagaimana cara-caranya dalam menjalani kehidupan yang telah ditentukan Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan waktu, kesempatan dan ilmu bagi Angku Datua, insyaallah, dan kepada saya sendiri, bisa membuat film Syekh Burhanuddin dengan pemain yang lengkap dan sarana prasarana yang mendukung. Sampailah Syekh Burhanuddin itu meninggal dunia, kuburnya di Ulaan, Padang Pariaman, yang bernama dulunya Padang Sikaludi, hari ini bernama Ulaan, yang diziarahi setiap bulan Safar oleh masyarakat Minang. Bahkan luar masyarakat Minang seperti Batam,
Bengkulu, Jambi dan Pekanbaru, itu ribuan manusia yang berziarah ke makam beliau. Iya. Kalau di Sapar besar, Sapar kecil dan Sapar Angkus Sri Keramat itu nggak tanggung-tanggung manusia yang berziarah ke sana. Sehingganya pedagang-pedagang yang berdagang di permukiman lokasi komplek makam beliau itu banyak yang berhasil dagangannya, berlipat gandalah pendapatannya. Termasuk saya. Termasuk uangku Datuk sendiri sudah mencoba tuh berdagang ketika Sapar besar itu. Saparnya Syekh Burhanuddin. Ya. Buka aja channelnya RPM, channel Pustaka Minang. Itu kita lihat itu saya lagi jualan tuh di Saparnya Syekh Burhanuddin. Ya gitu aja Bu ya. Ya sementara karena di bawah ada orang nokok-nokok, jadi terpaksa kita putus ceritanya. Putus cerita dulu. Ya terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.